بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم ارحم صغيرنا وكبيرنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا واغفر لهم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Termasuk di antara mereka adalah bapaknya Pak Abdul Salam. Kita niatkan untuk beliau sebagaimana kita niatkan untuk yang lainnya juga, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan beberapa saudara kita yang wafat. Kemudian kita lanjutkan sekarang pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 477 surat Fussilat ayat 1 sampai 11 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوي إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1 ha, ini boleh dibaca dengan imalah he sebagaimana biasanya. Kemudian Qur'an menurut qiraat Ibnu Katsir dibaca Quranan, dan ini dalam semua tempat. Kemudian pada ayat yang ke-10 sawa'an, nah ini hamzahnya boleh didhamma menjadi sawa'un. Kemudian ayat 11 wahiyya, ha boleh disukun menjadi wahya. Kemudian kata-kata i'tiya ini kalau sambung walil ardi tiya. Tapi kalau berhenti walil ard, nah, kemudian mulai dari kalimat i'tiya maka tidak boleh i'tiya, nggak boleh. Ini salah. Ini adalah i'tiya karena hamzah ketemu hamzah. Kemudian kata-kata ta'in, sa'ilin dan sebagainya ini boleh ditambahi hak sakit menjadi ta'i'inah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah
yang sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, terlewat satu ayat 9. A'innakum. Ini Hamzah ketemu Hamzah. Ini saya tadi baca panjang. A'innakum. Ini namanya bacaan idkhal. Idkhal itu dimasukkan alif di tengah-tengahnya menjadi panjang. A'innakum. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surat Fussilat ayat yang ke-1. Hamim. Tidak ada yang tahu tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut tafsiran mayoritas para ulama. Menurut sebagian kecil ulama, Hamim itu adalah potongan dari nama Allah. Alif Lam Ra. Terus ditambah Hamim. Terus ditambah Nun. Itu kalau dirangkai menjadi apa? Ar-Rahman. Maka ini adalah potongan dari nama Allah Ar-Rahman. Tapi paling bagus kita menganut tafsiran mayoritas para ulama bahwa ayat-ayat seperti ini alif lam mim dan sebagainya hanya Allah yang paham maknanya. Adapun kita tidak paham, tetap saja ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya tantangan bagi orang-orang kafir. Kalau kamu katakan Quran itu bukan wahyu Allah, tapi buatan Muhammad, buktikan dengan membuat Quran semisal Quran ini. Yang huruf-hurufnya sama dengan huruf kamu. Kamu pakai ha, kamu pakai mim, sama. Quran juga ada ha, ada mim. Tapi tantangan itu sampai hari ini belum ada yang bisa melayaninya. Sehingga tidak ada satupun orang bisa membuat kitab sebagus Quran. Makanya setelah ayat-ayat seperti ini, pasti Allah akan bicara tentang Quran. Untuk menegaskan bahwa Quran betul-betul datang dari Allah. Huruf-hurufnya sama dengan huruf yang kalian pakai, tapi kalian tidak mampu menandingi Quran. Maka di sini Allah mengatakan tanzilun, diturunkan minar rahmani, dari Allah yang maha pengasih, ar-rahim, yang maha penyayang. Maksudnya Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lewat perantaraan malaikat Jibril. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 102 misalnya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Ini boleh juga dibaca Ruhul Qudus, malaikat Jibril, mir rabbika, dari pemeliharamu. Jadi sumbernya dari Allah. Kemudian lewat malaikat Jibril. Kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sebagian ulama ada yang mengatakan alif lam ra, itu tafsirannya alif ini Allah, lam itu Jibril, ra itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Quran itu urutannya dari Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut mayoritas ulama alif lam ra ini sama dengan hamim tadi, ya, tidak ada yang tahu tafsirannya selain Allah. Mengatakan Quran diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha rahman. Menunjukkan bahwa buktinya rahmat Allah kepada manusia salah satunya adalah diturunkannya Quran. Ini bukti rahmat Allah. Kalau Allah nggak punya rahmat, nggak akan diturunkan Quran. Dibiarkan manusia ini sesat sehingga bingung, tidak paham apa yang harus dilakukan di atas muka bumi. Tapi Allah turunkan Quran supaya manusia paham apa yang harus dilakukan. Maka orang kalau mempelajari Quran tidak akan bingung dia mau melakukan apa. Dikasih kaya oleh Allah, dia tidak bingung apa yang dilakukan terhadap hartanya, nggak bingung. Dikasih miskin, sama juga, nggak bingung. Maka orang-orang kaya yang bingung duitnya untuk apa ini, akhirnya duitnya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada maknanya, itu gara-gara tidak pelajari Quran. Maka ayat ini semakna dengan surat Ar-Rahman. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman. Allah mengajarkan Quran. Jadi bukti rahmatnya apa? Diajarkan Quran kepada kita. Ini bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 3 Allah mengatakan kitabun, satu kitab. Maksudnya Quran ini adalah satu kitab. Fussilat, yang telah dijelaskan ayatuhu, ayat-ayatnya, Qur'anan, sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui.
Jadi Quran ini ayat-ayatnya jelas, gamblang, fussilat, sehingga siapapun bisa memahami Quran. Dan itu terbukti. Panjenengan orang-orang Jawa nggak bisa bahasa Arab, tapi paham kan? Dijelaskan kan bisa paham. Nah, berarti menunjukkan bahwa ayat-ayat Quran memang jelas. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Satu kitab yang ayat-ayatnya dikokohkan, kemudian dijelaskan. Jadi sebelum dijelaskan, dibuat kokoh oleh Allah. Kokoh gimana? Gak bisa diubah-ubah. Tidak bisa kemasukan kebatilan, gak bisa. Berbeda dengan Taurat Injil. Taurat Injil kemasukan kebatilan. Sekarang ini nggak ada Taurat Injil asli, nggak ada. Semuanya sudah ada perubahan. Tapi Quran oleh Allah uhkimat. Ayat-ayatnya dikokohkan oleh Allah. Sehingga tidak mungkin kemasukan kebatilan ke dalam Quran. Nggak bisa. Kata-kata Arabian menunjukkan bahwa semua kata-kata dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tidak ada bahasa non-Arab dalam Quran. Ibrahim, nama Nabi Ibrahim, itu asalnya bukan bahasa Arab, tapi sudah masuk ke dalam bahasa Arab sehingga menjadi bahasa Arab. Asalnya bukan bahasa Arab. Sama dengan gini, sebab akibat. Kata-kata sebab akibat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kita katakan bahasa Indonesia, ada dalam kamus kami. Kita mengatakan itu bahasa Indonesia, benar. Tapi asal muasalnya dari bahasa Arab. Sababun, sebab. Akibatun, akibat. Nah, maka ada sebab akibat. Nah, demikian juga di situ ya. Ibrahim, ya, nama Nabi Ibrahim itu asalnya bukan bahasa Arab, tapi kemudian masuk dalam bahasa Arab. Yang dimaksud liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mengetahui, maksudnya jelasnya Quran ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, ya tidak akan mengetahui jelasnya Quran. Orang baca Quran nggak paham sama sekali ya karena tidak berilmu. Kalau berilmu jelas, fusil jelas. Allah mengatakan basyiron, Quran itu memberi kabar gembira, wa nadhiron, dan memberikan ancaman. Fa'arudha, maka berpalinglah aktsaruhum, kebanyakan mereka orang-orang Quraisy, fahum, maka mereka itu la yasma'un, tidak mendengar. Jadi isinya Quran kadang-kadang memberikan kabar gembira dengan surga, dengan pahala bagi orang-orang yang beriman. Kadang-kadang isinya mengancam bagi orang-orang kafir, akan disiksa, akan dimasukkan neraka. Maka Quran itu menggunakan metode targhib dan tarhib. Targhib itu membuat orang senang, semangat untuk beramal, kasih pahala ini, pahala itu. Kalau tarhib itu membuat orang takut, hati-hati melakukan ini, maka akibatnya ini, dosanya ini, siksanya ini. Nah, tujuan Quran di dalam menggunakan metode targhib dan tarhib seperti ini supaya manusia memiliki dua sifat yang seimbang. Sifat takut kepada Allah dan sifat mengharap rahmat Allah, yang disebut sebagai khauf dan roja. Dan sudah sering diulang-ulang bahwa dua sifat itu harus imbang bagi seorang muslim sebagaimana dua sayap burung yang imbang. Fa'aradu aktsaruhum, tapi sayangnya kebanyakan orang Quraisy berpaling. Berpaling maksudnya tidak mau mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga la yasma'un, mereka tidak mendengar. Yang dimaksud tidak mendengar ini maksudnya tidak bisa memahami. Kalau mendengarnya mendengar, mereka punya telinga. Nabi Muhammad baca Quran, masuk telinga mereka, masuk. Tapi nggak bisa paham. Kenapa nggak bisa paham? Hatinya sudah berpaling dulu. Maka orang yang hatinya berpaling dari Quran, baca Quran nggak akan paham. Tapi orang yang fokuskan perhatiannya kepada Quran, nanti akan bisa paham. Dijelaskan tafsir seperti ini, Pak, jangan fokus mendengarkan, paham. Tetapi yang berpaling tidak akan paham. Ayat 5, waqalu, dan mereka mengatakan, qulubuna, hati-hati kami, fi akinnatin, di dalam tutup-tutup, mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau ajak kami kepadanya. Wa fi adanina, dan pada telinga-telinga kami, waqrun, ada tuli, ada tutup atau tuli.
wa min bainina dan di antara kami, wa bainika dan di antara kamu, hijabun ada tirai. Fa'mal maka beramallah wahai Muhammad, innana sesungguhnya kami amilun kami juga beramal. Jadi kalau mereka orang-orang Quraisy didakwai dengan Quran, maka mereka menjawab dengan sombongnya mengatakan, hati-hati kami sudah tertutup sehingga tidak bisa dalil-dalil yang kamu bacakan masuk ke hati kami, nggak bisa. Sudah terlanjur kena tutup. Kemudian telinga kami ini ada sumpelnya, sehingga seperti orang tuli, nggak bisa mendengar. Kamu bacakan wahai Muhammad apapun, kami nggak bisa dengar. Kemudian antara kami dengan kamu ada tirai, tirai yang nggak terlihat, yang menyebabkan bacaan kamu tidak sampai kepada kami, karena ada tirainya, nabrak tirai. Ini tiada lain, mereka mengucapkan seperti ini, maksudnya menolak bacaan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah mengatakan, nggak usah dibacakan, nggak ada fungsinya kamu bacakan. Ini kan menolak seperti ini kan sombong seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sombong adalah man bataral haqqa wa ghamatan nasa, orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim juga diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud. Al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nasa. Kalau mereka nggak sombong, mestinya mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, baiklah kalau kamu mendatangkan satu ajaran yang katamu baik, kami dengarkan. Nanti kami nilai, kalau baik saya ikuti, kalau jelek ya kami tinggalkan. Mestinya kan begitu kalau mau adil. Seperti masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus di Medina. Itu gara-gara mendengarkan Quran. Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair ke Madinah. Hei Mus'ab, kamu datang ke Madinah. Ini Nabi belum hijrah, tapi Mus'ab sudah disuruh ke sana. Wahai Mus'ab bin Umair, kamu datang ke Madinah, kamu dakwai orang Madinah. Maka Mus'ab bin Umair mendatangi orang-orang, kemudian mendakwai mereka, dibacakan Quran, sehingga semuanya senang dengan bacaan Quran itu. Nah, kepala sukunya marah-marah, ini ada orang baru bawa ajaran baru. Dia bawa pedang. Tapi sebelum dia memenggal Mus'ab bin Umar menawarkan, daripada kamu langsung membunuh saya seperti itu, paling bagus kamu dengarkan dulu dakwah saya. Kalau memang apa yang saya ucapkan jelek, saya akan berhenti. Saya tidak akan mengganggu umatmu, nggak akan. Tapi kalau apa yang saya sampaikan baik, nah kamu bisa ikut bersama-sama bersama kami di dalam kebaikan. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, baik, kamu adil menawarkan seperti itu. Akhirnya dia duduk mendengarkan dakwah Mus'ab bin Umair, disampaikan ayat-ayat Quran. Saat itu juga langsung Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Dia tadi berangkat dari kampungnya mengatakan, saya akan penggal lehernya itu. Saya cukumi kalian, nggak usah kalian nggak usah maju, saya sendiri aja. Jadi dia dari kampungnya bawa pedang, tapi pulang-pulang ke kampungnya sudah mulai dakwah. Wahai orang-orang kampungku, rakyatku, sekarang kalian dengarkan dakwah yang baik. Nah, maka orang-orang diajak untuk mendengarkan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Akhirnya sekampung masuk Islam. Nah, itu gara-gara apa? Mau mendengarkan Quran, tidak sombong. Tapi kalau sombong seperti orang-orang kafir ini mengatakan hati kami sudah tertutup, telinga kami sudah nggak dengar lagi. Nah, kalau begitu sombongnya tidak akan bisa paham Quran. Dan mereka mengatakan fa'mal, kamu beramallah sesuai keyakinan kamu. Innana amilun, kami juga akan beramal sesuai keyakinan kami. Artinya kami nggak akan mengikuti kamu. Udah, nggak usah mempengaruhi kami. Kami nggak bisa dipengaruhi. Ini sombong pemerintah. Ayat 6, kul katakanlah, innama sesungguhnya tiada lain ana saya ini basyarun manusia mithlukum semisal kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Annama bahwasanya tiada lain ilahukum sesembahan kalian adalah ilahun sesembahan wahidun yang besar. Fastaqimu maka luruslah ilaihi kepada Allah. Wastaghfiru dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu, syirik dan sebagainya. Wa wailun dan binasa lil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Jadi setelah Rasulullah disombongi seperti itu oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah mengatakan,
Saya ini manusia seperti kalian. Saya tidak bisa membuat Quran seperti ini. Ini Quran ini saya sampaikan semata-mata wahyu dari Allah, bukan dari saya. Kalau dari saya kalian nggak usah dengarkan, saya manusia seperti kamu. Tapi saya ini membawa sesuatu yang harus dimuliakan, yaitu wahyu dari Allah. Maka kamu kalau tidak mau mendengarkan ucapan saya silahkan. Tapi ucapan Allah, kalam Allah, dengarkan. Kenapa? Ini sesuatu yang mulia. Datang dari zat yang maha mulia. Jadi Nabi masih berusaha untuk meyakinkan mereka bahwasanya wahyu ini harus didengarkan, harus diterima. Kalau tidak diterima bahaya. Maka Nabi ancam, wa wailul lil musyrikin. Masih nekat syirik bisa masuk ke dalam neraka. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, mislukum. Nabi Muhammad semisal kita, berarti manusia biasa. Karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tersihir. Pernah ada seorang Yahudi menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sihir beliau. Maka beberapa hari beliau sakit gara-gara kena sihir. Ini sebagian orang mengatakan ini hadis palsu, ini masa Nabi kok disihir? Maka jawab kita adalah Nabi Muhammad manusia biasa, sehingga tersihir bisa masuk akal. Yang tidak mungkin adalah kalau Nabi Muhammad jadi gila, itu nggak mungkin. Tapi kalau tersihir sehingga sakit, manusia biasa ya bisa sakit. Sehingga Nabi pingsan itu bisa. Kenapa? Pingsan itu termasuk sakit. Tapi kalau Nabi gila, nggak mungkin. Kenapa? Gila itu bukan sakit, tapi aib. Jadi untuk Nabi Muhammad, aib nggak mungkin. Karena kalau ada aib, menyebabkan orang tidak menerima dakwah beliau. Kalau sakit, nggak ada masalah. Manusia biasa memang sakit. Kemudian faedah berikutnya, wahyu ini, ilahu wahid, Tuhan adalah hanya satu saja. Itu adalah wahyu untuk semua para nabi, tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja. Dalilnya dalam surat yang lain, Allah mengatakan surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa isinya? An'budullaha wajtanibut taghut. Esakanlah Allah, jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Jadi para nabi semuanya dakwahnya sama, Allah pesan. Maka yang dimaksud fastaqimu ilaih, luruslah kepada Allah. Maksudnya ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah. Sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Karena orang-orang kafir waktu itu selain menyembah Allah, mereka juga menyembah 6 Tuhan yang lain. Mereka kalau ditanya Tuhan berapa? Ada 7 katanya. 1 di langit itu Allah, 6 yang di bumi, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah ini berarti syirik. Maka Allah mengancam, wa wailul lil musyrikin. Orang syirik pasti binasa. Ini karena hujan kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Hadihi rahmatullah, wa birna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kemudian kata-kata wail, ini sebagian ulama tafsir mengatakan itu adalah nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Kita bisa cari hadisnya dalam kitab Sunan Tirmidzi. Wailun wadin fi Jahannam. Wail adalah lembah di dalam neraka Jahannam yang orang kafir masuk ke dalamnya selama 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Dalam sekali wail ini. Kemudian ayat 7 Allah mengatakan siapa orang-orang musyrik, alladzina, orang-orang yang la yu'tuna, tidak melakukan az-zakat, zakat. Wahum, sementara mereka bil akhirah, terhadap akhirat, hum kafirun, mereka kafir. Orang kafir tidak melakukan zakat. Zakat apa yang dimaksud di sini? Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat pensucian jiwa. Karena mereka hatinya itu najis. Najisnya kenapa? Mengandung syirik.
Nah, syirik ini harus dizakati, disucikan. Bagaimana caranya? Lenyapkan dari hati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itulah zakat yang dimaksud dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir. Ada tafsir yang lain. Menurut Al-Imam At-Tabari, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat harta itu. Mereka orang-orang kafir memang tidak mau zakat harta. Kenapa? Karena mereka tidak yakin adanya akhirat, sehingga nggak perlu zakat. Lah kita orang beriman, yakin ada akhirat. Sehingga kalau harta kita mencapai nisab, kita tidak keluarkan zakat, kita takut nanti akan masuk neraka. Tafsiran Ibnu Katsir ini sesuai dengan kalam Allah di dalam ayat yang lain. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Nah, di sini mensucikan jiwa diistilahkan dengan kata-kata zakkaha, zakat. Berarti tafsirannya sesuai ayat ini, surat Asy-Syams ayat 90 ayat 9. Adapun kalau zakat diartikan zakat harta, ya memang istilah zakat itu yang terkenal artinya zakat harta, sehingga nggak perlu dalil yang menguatkannya, sudah mafhum. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, lahum bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Maksudnya orang-orang beriman dan beramal saleh masuk surga. Nah, surga itu sifatnya adalah tidak ada putusnya alias kekal abadi. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, surat Hud ayat 108. Ata'an ghairu majdud. Pemberian dalam surga adalah ghairu majdud, tidak terputus, jadi kekal abadi. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, disebutkan bahwa kalau pohon di dalam surga itu nazara, apabila dicabut atau dipetik buahnya, maka akan muncul dua buah yang lain. Innar rajula, sesungguhnya seseorang idza naza'a thamratan, kalau memetik satu buah minal jannah dari surga, adan makanaha ukhra, akan kembali di tempat tersebut buah yang lain. Hadis riwayat Tabarani. Dalam riwayat yang lain, mislaha, kembali dua yang semisal yang dipetik tadi. Dipetik satu muncul dua, dipetik dua muncul empat, dipetik empat muncul 8. Mana mungkin bisa habis kalau itu caranya? Malah tambah banyak buahnya. Nah, itulah salah satu perbedaan dunia sama akhirat. Kalau dunia itu pasti fana, pasti habis. Panjenengan punya pohon berbuah, nanti akan habis buahnya karena dipetik terus. Di surga malah sebaliknya. Termasuk perbedaan dunia dan surga adalah kalau dunia itu pasti ada tuanya. Kalau di surga tidak ada tuanya. Atroba, mereka seusia 33 tahun nggak pernah menjadi 34 tahun. Terus menerus seperti ini. Itu karena apa? Memang surga sifatnya adalah kekal abadi. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga kekal abadi tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Terutama ketika hujan seperti ini, doanya mustajab. Nah, maka kita selipkan doa-doa di dalam pengajian kita supaya pengajian seperti ini tidak hanya nambah ilmu, tapi juga menambah keimanan kita, penghadapan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 9. Qul, katakanlah, a'innakum, apakah sesungguhnya kalian, latakfurun, sungguh kalian mengkafiri, billadzi, terhadap zat yang khalaqal arda, telah menciptakan bumi, fi yaumaini, dalam 2 hari, wa taj'aluna lahu, dan kalian menjadikan bagi Allah andada, bandingan-bandingan. Dzalika, itulah Allah Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh orang kafir berpikir, kenapa mereka menyembah selain Allah? Ada 7 Tuhan disembah. Apakah 7 Tuhan ini semuanya hebat?
Ternyata dari 7 Tuhan ini yang hebat cuma satu, yaitu yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, Allah yang di langit itu, di atas langit itu telah menciptakan bumi selama 2 hari. Yang dimaksud 2 hari, menurut tafsir Ibnu Katsir adalah hari Ahad dan hari Senin. Karena penciptaan langit bumi ini memakan waktu 6 hari. Kemudian hari ketujuhnya yaitu hari Sabtu selesai penciptaan. Makanya orang-orang Yahudi, mereka karena kurang ajar kepada Allah, mereka mengatakan Allah butuh penciptaan alam semesta ini 6 hari. Kemudian hari Sabtunya Allah istirahat, leren, lelah. Nah, sehingga mereka mengatakan karena itu ibadah kami hari Sabtu, yaitu hari lerennya Allah. Maka kami pun juga leren dari pekerjaan dunia untuk ibadah. Itu kurang ajarnya mereka sama Allah. Kalau kita orang-orang beriman tidak mengatakan begitu. Allah menciptakan ini semua memang selama 6 hari, betul. Tapi bukan menunjukkan Allah lemah, bukan. Karena kita punya ayat bahwasanya Allah kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan pun selesai masalah. Kenapa Allah ciptakan selama 6 hari? Ini pengajaran kepada manusia bahwa kita kalau menginginkan sesuatu ada prosesnya. Diajari oleh Allah, kamu pengen membuat apa? Sabar, ada prosesnya. Kamu menikah, pengen punya anak, sabar, ada prosesnya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita supaya kita sabar. Sebenarnya Allah tidak perlu 6 hari, nggak perlu. Nah, maka 2 hari ini maksudnya apa? Hari Ahad dan hari Senin. Kemudian ayat 10. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan fiha, di dalam bumi, rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, min fawqiha, di atasnya, wa baraka fiha, dan Allah memberkahi pada bumi, wa qaddara fiha, dan Allah menetapkan pada bumi, aqwataha, makanan-makanan pokoknya, fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 hari, sawa'an, sempurna, lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Jadi setelah 2 hari Allah menciptakan bumi, maka 2 hari tambahannya Allah melengkapi bumi. Apa yang dilakukan? Allah berkahi bumi sehingga muncul sungai, muncul mata air. Allah tetapkan adanya makanan-makanan pokok, yaitu rizki-rizki yang dimakan oleh manusia, tempat-tempat yang memunculkan rizki untuk manusia. Nah, itu diciptakan oleh Allah selama 2 hari tambahannya. Berarti hari apa? Kalau tadi Ahad, Senin, berarti ini Selasa sama Rabu. Nah, itulah yang dimaksud arba'ati ayam, 4 hari, yaitu 2 hari tambahan plus 2 hari sebelumnya. Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Adapun kata-kata ini sawaan, sempurna, berarti 4 hari sempurna tadi. 2 tambah 2, 4 hari sempurna. Lisailin, bagi orang yang bertanya, yaitu yang bertanya tentang penciptaan langit bumi. Nah, maka jawabannya ini. 2 hari menciptakan bumi, 2 hari melengkapi bumi. Ini tafsiran yang terkenal. Ada lagi tafsiran yang lain. Sawaan artinya bukan sempurna, tapi artinya adalah with on. Sawaan, sesuai. Sesuai apa? Lisailin, bagi orang-orang yang minta kepada Allah. Maksudnya manusia kan punya hajat kepada Allah, minta sama Allah. Nah, apa yang diminta oleh manusia sesuai hajatnya itu sudah diciptakan oleh Allah sejak dulu. Kita butuh apa? Air. Maka Allah sudah siapkan air. Kita butuh apa? Padi. Allah sudah siapkan padi. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah pada 2 hari tadi itu sudah sesuai dengan permintaan orang-orang yang meminta rezeki atau minta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 tafsiran di sini. Boleh diartikan sawaan, sempurna, yaitu sempurna 4 hari, lisailin, bagi orang-orang yang bertanya tentang penciptaan langit bumi, atau diartikan sawaan, sesuai, lisailin, bagi orang-orang yang minta hajatnya masing-masing kepada Allah, alias apa yang diciptakan oleh Allah selama 2 hari tadi sudah sesuai kebutuhan mereka. Kalau diartikan dengan tafsiran yang kedua, maka ayat ini semakna dengan surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah kasih kepada kalian segala sesuatu yang kalian butuhkan, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat 11. Thumma kemudian istawa Allah menuju ila sama ke langit. Wahia sementara langit itu dukhanun masih berupa asap. Jadi belum berupa langit tapi masih berupa asap. Faqallaha lalu Allah berkata kepada si langit walil ardh juga kepada si bumi. Itiya datanglah kalian berdua tau'an dengan tunduk au karhan atau dengan terpaksa terserah pilih mana. Qalata keduanya menjawab ataina kami datang ya Allah ta'in dalam keadaan tunduk. Ayat ini menunjukkan bahwa langit diciptakan setelah bumi. Jadi 2 hari pertama menciptakan bumi, 2 hari kedua melengkapi bumi, 2 hari berikutnya Allah menciptakan langit. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bukankah pada surat An-Nazi'at ayat 30 menunjukkan bahwasanya langit diciptakan sebelum bumi? Karena dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan, rafa'a samkaha, Allah meninggikan langit. Fasawwaha, lalu menyempurnakan langit. Wal arda ba'da dzalika, adapun bumi setelah itu dahaha, Allah hamparkan. Berarti kan langit dulu. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Langit dulu atau bumi dulu? Maka Ibnu Abbas menjawab, khalaqas sama ba'da khalqil ard. Allah menciptakan khalaqal arda fi yaumain. Pertama Allah menciptakan bumi selama 2 hari ghairu madhuwah, tapi belum terhampar. Belum terhampar maksudnya belum lengkap isi-isinya bumi. Tsumma khalaqas sama. Kemudian barulah Allah menciptakan langit. Fasawwahunna fi yaumain. Dalam 2 hari. Tsumma da'al arda. Lalu barulah Allah menghamparkan bumi. Yang dimaksud menghamparkan bumi bagaimana? Yaitu yang disebutkan pada ayat berikutnya pada surat An-Nazi'at ayat 31, akhraja minha ma'aha minhal ma'a wal mar'a, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu baru kemudian menciptakan langit. Maka ringkasnya 2 hari pertama Ahad Senin Allah ciptakan bumi. Selasa Rabu Allah ciptakan makanan-makanan pada bumi. Tapi bumi masih belum sempurna, masih belum dihamparkan. Setelah itu 2 hari Allah ciptakan langit. Nah, setelah itu Allah menghamparkan bumi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka ringkasnya ayat ini tidak salah, tetap saja bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah menciptakan langit setelahnya. Ibnu Katsir mengatakan, namanya bangunan itu pasti dibangun ya bawah dulu baru atas. Gak mungkin kan bangun atap dulu baru kemudian pondasinya. Nah, karena bumi di bawah, ya otomatis bumi dulu, baru kemudian atapnya itu langit. Kemudian pada ayat ini disebutkan, wahya dukhan, waktu itu langit adalah asap. Jadi langit ini asalnya berupa asap, belum menjadi langit, belum menjadi atap. Dari asap itu Allah kemudian bentuk menjadi atap. Asap menjadi atap. Nah, ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya langit? Apakah seperti talang begitu atau seperti apa? Seng begitu ya, datar begitu? Nah, maka saya temukan di dalam tafsir Adwaul Bayan disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnul Munadi mengatakan telah sepakat para ulama bahwasanya bentuknya langit itu adalah kurawiyah, itu adalah bulan. Maka bentuknya langit sama dengan bentuknya bumi, bulat juga. Planet-planet yang lain juga bulat juga. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Ibnul Munadi seorang ulama, ahli tafsir dan juga ahli falak dan sebagainya, ilmunya sangat banyak. Beliau hidup pada tahun 200 Hijriah. Jadi pada tahun 200 Hijriah sudah ada kesepakatan ulama bahwa langit bentuknya apa? Bulat. Kemudian Allah mengatakan, Itiya, wahai langit dan bumi, datanglah kamu. Maksudnya datang ini gimana?
Maksudnya, apapun yang saya perintahkan kepada kamu, kamu taati. Maka langit bumi mengatakan ataina ta'in, kami datang dengan taat. Maksudnya kami akan lakukan perintah kamu ya Allah dengan taat, tunduk. Kami tidak terpaksa. Disuruh apapun oleh Allah, bumi langit melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintahnya apa? Kata Ibn Abbas, Allah mengatakan kepada langit, "Atli'i syamsi wa qamari wa nujumi." Kamu munculkan matahariku, bulanku, bintang-bintangku. Nah, maka Allah munculkan matahari, bulan, bintang sesuai dengan kehendak Allah. Pagi muncul dari timur, kemudian apa? Barat tenggelam, sorenya tenggelam di barat. Nah, itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya disuruh oleh Allah untuk dilakukan si langit. Jadi langit ini kan mengandung banyak apa? Makhluk yang lain. Bumi di dalamnya, kemudian bintang di dalamnya, bulan di dalamnya, kemudian matahari di dalamnya. Nah, oleh langit semua itu diputar, semua apa? Diputar. Nah, yang suruh muter siapa? Yang menyuruh muter adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita mau membayangkan alam semesta ini seperti kita membayangkan telur. Telur itu di dalamnya ada putihnya, ada juga kuningnya. Nah, bumi itu mirip, kuning telur yang ada dalam telur tadi. Jadi langit ini bulat, di dalamnya ada macam-macam. Nah, salah satunya adalah bumi itu. Nah, bumi itu sama dengan apa? Mirip kuning telur yang ada pada telur yang bulat itu. Sehingga dia berada di tengah-tengah tapi tidak jatuh. Sebagaimana kuning telur kan juga begitu kan? Berada di tengah-tengah tapi apa? Nggak jatuh. Kok bisa nggak jatuh begitu? Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan pun juga di tengah-tengah tapi nggak jatuh. Matahari juga di tengah-tengah tidak jatuh. Ini semuanya karena maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, Allah katakan kepada bumi, "Syaqqiki anharoki." Kamu belah sehingga keluar sungai. Wa akhriji thimaraki. Kamu keluarkan buah-buahan dari pohon-pohonan. Nah, maka semuanya dilakukan oleh bumi dengan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kali kita melihat ada pohon tumbuh, jangan lupa ini Allah yang menyuruh kepada bumi. Wahai bumi, kamu keluarkan buah-buahan. Maka bumi mentaati perintah Allah sehingga keluar buah-buahan tersebut. Makanya para ulama mengatakan wa fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu makhluk Allah menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Esa dan Maha Kuasa. Kalau melihat tumbuhan, maka hendaklah kita ketahui bahwa di balik tumbuhnya tumbuhan tadi ada kekuasaan Allah di belakangnya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silakan.